Halo teman-teman, salam hebat luar biasa. Kembali lagi di channel saya, Agus Said. Channel yang membahas tentang solusi kesehatan dan solusi finansial. Kali ini saya akan membahas tentang satu kata yang sering kita dengar, yaitu hipertensi. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah kita di atas angka 130/80. Apa penyebab dari hipertensi dan bagaimana cara mengatasinya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah di atas angka 130/80. Dalam keadaan ini, jantung dipaksa untuk menghasilkan tekanan darah lebih dari 130/80. Hal tersebut membuat jantung bekerja lebih keras lagi. Penyebab hipertensi ada beberapa. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola hidup, yang ketiga adalah pola istirahat, yang keempat adalah stress management. Kita akan bahas satu persatu apa yang menyebabkan dari hipertensi. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan saat ini dipengaruhi oleh aktivitas kita. Karena kita sering disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, maka pola makan kita berubah. Bisa saja kita makan sehari hanya 2 kali, bahkan hanya sekali. Hal tersebut sangat mengganggu kerja jantung. Selain dari pola makan, apa yang kita makan juga mempengaruhi. Karena aktivitas kita tinggi, maka kita cenderung memakan makanan yang siap saji. Bahkan kita sering memakan yang namanya junk food. Hal ini yang membuat tubuh kelebihan lemak, sehingga lemak yang dari makanan tersebut tertimbun di dalam peredaran darah kita, sehingga aliran darah kita terganggu, dan hal tersebut menyebabkan tekanan darah kita menjadi naik. Yang kedua adalah pola hidup. Untuk saat ini, untuk menerapkan pola hidup sehat cukup sulit, karena tuntutan kehidupan semakin lama semakin tinggi. Kita harus bekerja lebih untuk mendapatkan penghasilan lebih, dan hal tersebut membuat kita jarang berolahraga. Oleh karena itu, tekanan darah kita menjadi tinggi, karena badan jarang digerakkan, sehingga suplai oksigen ke dalam tubuh menjadi berkurang. Yang ketiga adalah pola istirahat. Aktivitas kita tidak hanya mengganggu pola makan dan pola hidup, juga mengganggu yang namanya pola istirahat kita. Yang seharusnya kita bisa beristirahat 6-7 jam, kita hanya beristirahat 4-5 jam per hari, di malam hari saja. Oleh karena itu, tubuh menjadi lelah. Kadang-kadang kelelahan ini tidak kita hiraukan, karena kita masih ada pekerjaan. Sebenarnya, kelelahan dalam tubuh ini menyebabkan peredaran darah menjadi terganggu dan menyebabkan juga tekanan darah kita menjadi naik. Dan yang terakhir adalah stress management. Dari kesemuanya itu akan sangat berpengaruh kepada psikologi kita. Karena badan kita capek, tubuh kita dimasuki makanan-makanan yang kurang sehat, bahkan tidak sehat, dan istirahat kita berkurang, maka stres di dalam tubuh kita meningkat. Stres sebenarnya ada dua, yaitu stres secara psikologi dan stres secara badan. Badan yang kita gunakan tiap hari juga bisa mengalami yang namanya stres. Buktinya adalah pegal-pegal yang kita alami di sekujur tubuh. Itu menandakan bahwa badan kita sedang stres. Stres yang dialami tubuh membutuhkan yang namanya istirahat. Kita membutuhkan istirahat yang lebih pada saat badan kita mengalami stres karena kelelahan. Stres skala psikologi bisa terjadi karena tuntutan kehidupan dan tuntutan pekerjaan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, akan membuat irama jantung kita berubah, sehingga mempengaruhi
tekanan darah kita. Itulah keempat penyebab daripada hipertensi. Lalu bagaimana kita bisa menghindari agar kita tidak terkena hipertensi? Hipertensi bisa dihindari dengan cara memakan makanan yang sehat. Kalau bisa kita memasak sendiri apa yang kita makan. Kemudian juga kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting sehingga kita bisa menambah jam istirahat kita. Dan kita harus lebih banyak yang namanya mensyukuri apa yang kita dapat saat ini. Dengan bersyukur irama jantung bisa terjaga dengan stabil dan peredaran darah akan lebih lancar. Sebenarnya jika hipertensi ini tidak ditangani dengan benar, maka akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan lainnya lebih parah, yaitu stroke, gagal jantung, gagal ginjal, kemudian juga jantung koroner. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan sebuah alat terapi yang bisa membantu kita menghindari yang namanya hipertensi. Alat terapi tersebut bernama kalung kesehatan KK Force, bentuknya seperti ini. Kalung KK Force ini adalah buatan dari Amerika dengan teknologi dari Amerika. Bisa dicek. Ini kotaknya KK Force USA Technology. Nah, di belakangnya ada tulisannya juga Made in USA. Kalung KK Force ini menggunakan energi skalar. Energi skalar adalah energi yang terkandung di dalam bumi. Fungsi daripada energi skalar ini adalah menyeimbangkan peredaran darah kita. Energi skalar tersebut ditanamkan di dalam kalung KK Force. Di baliknya bisa kita lihat ada lingkaran abu-abu dan ditutup oleh serat karbon dan kaca khusus sehingga anti pecah. Kegunaan dari energi skalar ini adalah memperlancar peredaran darah kita. Dengan menggunakan kalung KK Force ini, kita bisa menghindari yang namanya hipertensi. Karena peredaran darah kita dinormalkan. Kalau peredaran darah kita normal, maka tekanan darah berkisar di antara 110/80 sampai 130/80. Hal tersebut akan membuat jantung kita juga terjaga kesehatannya. Kemudian energi skalar ini juga bisa membantu kita untuk lebih tenang, karena energi skalar ini bisa membantu mengatasi stres di dalam tubuh kita. Demikianlah penjelasan saya tentang apa itu hipertensi dan bagaimana cara mengatasinya. Jika teman-teman menyukai video-video seperti ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini sehingga teman-teman bisa menerima video-video seperti ini di lain kesempatan. Sekian dari saya, salam hebat luar biasa.